Ada satu teori yang sering banget diulang-ulang. Katanya, lo perlu 10.000 jam latihan buat jadi ahli di satu bidang. Kalau dihitung, misalnya, lo latihan 2 jam sehari, itu berarti hampir 14 tahun hidup lo cuma buat jadi jago di satu hal. Sekilas ini terdengar logis, apalagi buat lo yang memang pengen jadi spesialis. Tapi sekarang gue mau lempar perspektif lain. Gimana kalau di era sekarang, terlalu fokus nguasain satu bidang, justru jadi keputusan yang kurang bijak. Kenapa? Karena banyak skill yang dulu butuh waktu bertahun-tahun buat dikuasai, kayak copywriting atau ilustrasi, sekarang udah bisa dibantu AI dengan hasil yang jauh lebih cepat. Bahkan dampaknya udah kelihatan. Banyak perusahaan besar mulai ngurangin karyawan karena perkembangan ini. Contohnya Amazon yang melakukan PHK besar-besaran sampai puluhan ribu karyawan gara-gara integrasi AI. Microsoft juga melakukan hal yang sama, memangkas ribuan posisi dan menggantinya dengan sistem AI yang mereka kembangkan sendiri. Tapi masalahnya, jadi generalis juga bukan solusi instan. Di Indonesia sendiri, lulusan baru makin numpuk setiap tahun, sementara jumlah lowongan kerja relatif stagnan. Artinya, kalau lo cuma jadi generalis yang biasa-biasa aja, lo bakal susah dapat kerjaan yang layak. Itu kenapa lo perlu naik level jadi expert generalis supaya bisa benar-benar bertahan dan berkembang di era sekarang. Bahkan ini udah diprediksi dari tahun 2022. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya jadi expert generalist? Skill apa yang harus lo prioritaskan dulu? Welcome to Dosis Cerdas. Hari ini kita bakal bahas cara jadi expert generalist. Enjoy! Kalau lo nanya, sebenarnya skill apa sih yang harus dipelajari buat jadi expert generalist? Dari berbagai referensi yang gue pelajari, minimal ada 2 lapisan skill yang wajib lo punya. Dan dua-duanya gak bisa dipisahin. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah marketable skill. Ini adalah skill teknis yang bikin orang rela bayar lo. Biasanya sifatnya konkret dan spesifik. Misalnya, lo bisa bikin konten, ngurus finance atau pajak, bikin website, sampai jualan produk kayak sales. Sebelum lo mutusin mau fokus di bidang apa, di era kapitalisme ini, pertanyaannya simple. Ada nggak orang yang mau bayar lo buat skill itu? Supaya lebih jelas, gue kasih contoh. Di 2022, syarat jadi copywriter itu jelas. Lo harus bisa nulis dengan kualitas yang bagus. Artinya, kemampuan copywriting adalah marketable skill yang kuat. Bahkan, banyak yang dibayar sampai 2 digit cuman buat satu project tulisan yang oke. Tapi, masuk 2025, dengan perkembangan AI, kemampuan nulis manual aja bisa jadi nggak sepenting dulu. Yang lebih penting sekarang adalah seberapa jago lo pakai AI, seberapa efektif lo nge-prompt AI buat menghasilkan lebih banyak tulisan, lebih banyak output dalam waktu singkat, dengan kualitas yang kurang lebih setara sama nulis manual. Artinya apa? Value dari copywriter yang cuma ngandelin nulis manual mulai turun. Yang punya nilai sekarang adalah mereka yang profesional dalam memanfaatkan AI. Marketable skill memang bisa bikin lo survive, tapi itu belum tentu cukup buat bikin lo adaptif di industri yang berubah cepat. Makanya, lo butuh layer kedua, yaitu transferable skills. Simpelnya, ini adalah skill yang bisa lo bawa ke berbagai bidang, gak cuma ke satu profesi aja. Contohnya, kemampuan komunikasi dan kolaborasi, kemampuan berpikir kritis dan problem solving, sampai kemampuan ngatur motivasi dan regulasi emosi. Dengan kata lain, transferable skills itu yang bikin lo bisa beradaptasi di tengah perubahan industri yang cepat banget. Bahkan, ada laporan yang menunjukkan perusahaan yang mengutamakan kemampuan adaptasi bisa punya pendapatan sampai 30% lebih tinggi dibanding yang cuma mengandalkan spesialis sempit. Kalau kemampuan ini berdampak besar ke pendapatan perusahaan, logikanya posisi lo juga bakal lebih aman ke depannya kalau lo punya transferable skills yang kuat. Jadi, intinya ada 2. Pertama, marketable skills. Kedua, transferable skills. Dua-duanya wajib kalau lo mau naik level. Sejak ChatGPT rilis di 2022, perkembangan AI itu ngebut banget. Dulu, buat bikin tulisan aja masih sering salah dan ngawur. Sekarang AI udah sampai tahap bisa bikin video,
iklan yang proper dan menarik. Percepatan ini jelas berdampak besar ke industri. Salah satu dampak paling terasa adalah di beberapa bidang. Lo nggak harus jago teknis dulu buat bisa kerja di sana. Lo nggak harus mahir ngoding buat bikin website, nggak harus jago nulis buat jadi writer, dan nggak harus jago gambar buat jadi ilustrator. Kenapa? Karena secara teknis, semua itu udah bisa dibantu AI. Menariknya, gue masih sering nemuin mindset yang keliru soal pakai AI. Memang benar, salah satu kunci pakai AI itu ada di cara lo nge-prompt. Akhirnya, banyak orang jadi terobsesi, cari prompt paling sempurna, lalu tinggal kopas ke AI. Masalahnya, kalau cara lo pakai AI cuman ngandelin kopas prompt orang lain, skill lo bakal mentok. Kenapa? Karena problem di dunia nyata itu dinamis dan kompleks. Gimana kalau masalah yang lo hadapi gak punya template prompt? Kalau lo cuma bisa kopas, lo gak akan bisa bikin prompt sendiri yang benar-benar relevan buat menyelesaikan masalah itu. Makanya setiap gue ngajar soal AI, gue selalu bilang AI itu cerminan skill asli lo. Kenapa? Karena buat bikin prompt yang bisa nyelesain masalah kompleks, pertama, lo harus paham fundamental kerjaannya. Kedua, lo harus ngerti workflow yang efektif dan efisien. Dan ketiga, yang paling penting, lo harus bisa ngejelasin semuanya dengan jelas ke AI. Kalau output AI lo masih mediocre atau belum benar-benar solve masalah, bisa jadi itu tanda kalau skill dasar lo memang belum kuat. Jadi, yang perlu dibenahi bukan cuma AI-nya, tapi fondasi lo dulu supaya AI bisa bantu kerjaan lo secara maksimal. Jadi ketika gue bilang, lo harus belajar AI yang benar, esensinya bukan sekadar explore banyak tools atau cari prompt viral. Memang di level tertentu itu ada gunanya. Tapi yang jauh lebih penting adalah ningkatin kerangka problem solving lo dan cara lo menjelaskan masalah lewat prompt. Bahkan orang-orang yang kerja di AI bilang, prompting itu bukan hard skill murni, tapi bagian dari skill komunikasi dan manajemen yang masuk ke transferable skills tadi. Lalu, gimana cara ningkatinnya? Pertama, kuasai fundamental bidang lo. Kalau lo desainer, pahami prinsip desainnya. Bukan cuma jago Adobe atau Canva. Kalau lo writer, pahami prinsip penulisan dan alur berpikir. Bukan sekadar bisa bikin rima atau pantun. Kalau lo di marketing, pahami segmentation, targeting, positioning. Bukan cuma jago pencet fitur di sosmed karena itu teknis banget. Kedua, rapihin workflow kerja lo dari awal sampai akhir. Ini penting buat mapping bagian mana yang bisa dibantu AI, gimana cara AI bantu, dan step apa aja yang harus dijalanin. Ini juga bakal kepake banget kalau lo bikin sistem atau automation pakai tools dari Google atau platform lainnya. Ketiga, belajar nulis brief yang jelas dan terstruktur. Ini krusial supaya nanti lo bisa bikin prompt yang efektif. Biasain nulis dengan struktur, hindari kata-kata ngawang, dan anggap lo lagi ngejelasin ke manusia lain. Kalau orang aja bingung sama penjelasan lo, AI juga bakal bingung. Gue yakin banget kalau lo kuasai 3 hal ini, tools apapun yang muncul nanti, lo bakal tetap bisa pakai dengan efektif. Dan itu yang sekarang gue lakukan juga. At the end of the day, dunia kerja lagi berubah cepat banget. Hard skill yang dulu diagung-agungkan dan diajarin di sekolah ternyata punya masa relevansi yang singkat. Kalau lo maksa cuma jadi spesialis sempit, risikonya besar. Begitu sistem berubah, lo bisa langsung kehilangan arah. Solusinya adalah jadi expert generalist, orang yang punya paket lengkap. Lo punya fondasi kuat berupa marketable skills dan transferable skills supaya bisa adaptasi di mana aja. Dan lo juga punya strategi yang jelas, tahu cara ngarahin teknologi, bukan malah dikendalikan teknologi. Mungkin sekolah nggak ngajarin semuanya secara lengkap, tapi bukan berarti lo nggak bisa belajar sendiri. Ingat, investasi paling penting hari ini adalah investasi dari leher ke atas. That's all for today. Gue Dika dari Dosis Cerdas. Ingat, hidup bukan soal ikut arus, tapi soal paham arah. Thanks.